warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas PAE dari mata kuliah Teknologi Pengelolaan Penyakit jurusan Agroteknologi. Kami di sini akan melakukan penelitian mengenai apa saja sih penyakit yang ada di lahan ini. Lahan ini terletak di Nologaten, agak ke barat dari UPN. Untuk jenis varietasnya di sini yaitu padi, tanaman padi. Itu izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alifana Nabibi dengan NIM belakang 151. Perkenalkan, nama saya Korifah Fidana dengan NIM akhir 139. Perkenalkan, saya Lili Istiana dengan NIM 115. Perkenalkan, nama saya Marcel David Isman dengan NIM 146. Saya Fani Farida dengan NIM 178. Saya Irwan Ahmad Fatoni dengan NIM 142. Penyakit busuk batang pada padi merupakan penyakit yang ditimbulkan oleh cendawan, utamanya adalah Sclerotium oozea. Penularannya biasanya terjadi pada dekat permukaan air melalui bagian yang patah atau luka. Gejala biasanya terlihat setelah tahapan anakan. Gejala awalnya yaitu lesi kecil berwarna hitam dan tidak teratur pada pelepah daun luar dekat permukaan air. Seiring berkembangnya penyakit, lesi akan membesar menembus pelepah daun pada bagian dalam dan batang, sehingga menghasilkan lesi hitam kecoklatan. 1 atau 2 ruas batang akhirnya membusuk dan roboh, akan tetapi epidermisnya tetap utuh. Kemudian akan menyebabkan rebah tanaman, malah yang tidak terisi, hingga bulir berkapur atau kematian anakan. Pada lahan ini, jumlah sampel yang diamati yaitu 80 tanaman dan sampel yang mengalami sakit busuk batang sebanyak 10 tanaman, sehingga didapat insidensi penyakit sebesar 12,5%. Untuk pengendalian penyakit ini dapat dilakukan secara fisik, yaitu dengan cara pengeringan petakan dan membiarkan tanah hingga retak sebelum dialiri lagi. Sedangkan pengendalian secara biologis dapat memanfaatkan agen hayati. Untuk penyakit busuk batang padi akibat infeksi jamur Sclerotium sp dapat memanfaatkan agen biokontrol berupa Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, dan Bacillus pumilus. Nah, penggunaan agen hayati ini diberikan semenjak perendaman benih dan untuk perawatan tanaman dilakukan dengan penyemprotan pada pangkal batang. Berikut ini adalah contoh dari tanaman padi yang mempunyai daun. Penyakit ini dapat disebabkan oleh Saprophyllus calypsis PV horizai. Penyakit ini sering muncul pada musim dengan curah hujan yang sangat tinggi. Gejala awal serangan berupa bercak kecil berbentuk oval, kemudian bercak semakin memanjang dan berkembang menjadi hawar. Warnanya dapat berubah hijau keabu-abuan ataupun coklat. Panjang hawar dapat mencapai 15 cm dan bercak muncul mulai dari daun paling bawah kemudian berkembang menuju daun paling atas. Infeksi berat akibat serangan penyakit hawar daun dapat mengakibatkan tanaman padi cepat mati atau mengering. Agen pada penyakit ini dapat bertahan hidup dalam bentuk miselium dorman pada daun atau sisa-sisa tanaman di lahan. Pada lahan ini didapati sebanyak 37 tanaman terjangkit hawar daun dari total keseluruhan 80 tanaman jagung yang ada, sehingga insidensi pada lahan ini mencapai 46,25%. Untuk pengendalian terhadap penyakit ini dapat dilakukan dengan menanam varietas tanam tahan hawar daun antara lain Bisma Pioneer 2, Pioneer 14, Semar 2, dan Semar 5. Selain itu, cara untuk mengatasi penyakit ini yaitu dengan melakukan eradikasi atau pemusnahan seluruh bagian tanaman sampai ke akarnya pada tanaman terinfeksi bercak daun. Pengendalian kimia dapat dilakukan penyemprotan fungisida menggunakan bahan aktif mancozeb atau ditiokarbamat. Penyakit BLAS disebabkan oleh jamur Pyricularia grisea. Awalnya penyakit ini berkembang di pertanaman padi gogo, tetapi akhir-akhir ini sudah menyebar di lahan sawah irigasi. Jamur P. grisea dapat menginfeksi pada semua fase pertumbuhan tanaman padi, mulai dari persemaian sampai menjelang panen, pada fase bibit dan pertumbuhan vegetatif tanaman padi. Ada 2 gejala khas, yaitu blas daun, leaf blast, dan blas leher, neck blast. Pada blas daun terdapat bercak coklat gelap, belak ketupat, pusat bercak putih.
Lalu pada belas batang terdapat bercak coklat kehitaman di pangkal leher mulai patah. Tanda yang diperlihatkan oleh patogen yaitu adanya miselium berupa benang-benang berwarna putih di sekitar bercak. Jumlah tanaman padi dalam lahan yang diamati yaitu 800 tanaman. Kami mengambil sampel 10% yaitu sebanyak 80 tanaman. Dari sampel yang diamati diperoleh 12 tanaman terserang penyakit belas, sehingga insidensi dari penyakit belas sebesar 15%. Pengendalian penyakit belas dapat dilakukan dengan menggunakan varietas tahan, melakukan rotasi tanaman, menghindari jarak tanam rapat, menghindari penggunaan pupuk nitrogen di atas dosis, menggunakan kompos sebagai sumber bahan organik, melakukan sanitasi lingkungan secara intensif, aplikasi fungisida sistemik, dan pemanfaatan agen hayati seperti Paenibacillus polymyxa. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.